Pada saat ini, kita hidup di zaman globalisasi atau biasa juga disebut zaman modernisasi. Modernisasi mencakup banyak bidang, contohnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Salah satu teknologi yang sedang sangat berkembang pesat di era ini adalah sebuah aplikasi yang bernama Gojek. Bermula di tahun 2010, sebagai perusahaan transportasi roda 2 melalui panggilan telepon, Gojek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap, mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Gojek bertumpu pada 3 nilai pokok, yakni kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para driver Gojek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi ini. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas lainnya. Gojek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia. Beberapa di antaranya yakni Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, Pekanbaru, Medan, Padang, Mataram, Samarinda, serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang. Halo? Iya Mbak. Iya, sesuai yang di peta ya. Iya, ditunggu. Pesan Gojek atas nama Mbak ya Mbak? Iya Mbak. Aduh, capek aku hari ini. Seharian cuma dapat 1 customer, padahal mau ngejar buat bonus dapat bulanan. Ya mendingan kayak aku aja, duduk nyantai, ya santai-santai kayak gini lah, cuman duduk-duduk, bisa jalan-jalan juga, gak usah kemana-mana. Kalau kamu ikut sih, aku ada saran sih. Kalau kamu ikut, Gimana caranya? itu ada namanya aplikasi apa, Tuyul namanya tuh. Jadi kita tuh memanipulasi orderan dari customer. Jadi customer tuh saat membatalkan tuh kita bisa melanjutkan track yang udah dibuat customer tuh. Jadi kita cuman duduk aja di sini, nggak usah kemana-mana. Jadi walaupun kita nggak jalan, minyak pun nggak habis, tapi penghasilan juga dapat. Mau ikut nggak? Astagfirullahaladzim, pekerjaanmu nak. Lu lihat ya, di HP gua ada nih surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Dengar tuh, jangan kau ngejar dunia aja, akhirat kau kejar juga. Ya elah, kalau zaman sekarang kayak gitu, pikirkan mau makan apa nanti keluarga. Kalau kamu emang nggak mau ikut sih, ya udah, serah kamu aja lah. Aku mau pergi duluan. Oke lah, kalau gitu. Disitulah awal mula salah seorang driver melaporkan kecurangan yang terjadi di lapangan kepada pihak Gojek, yang menyebabkan terkuaknya kasus order fiktif menggunakan aplikasi Tuyul yang disalahgunakan oleh mitra Gojek yang tidak bertanggung jawab.
terima kasih kepada divisi-divisi sekalian telah hadir untuk rapat kita pada hari ini tentang rapat bulanan kita. Kali ini kita akan membahas gimana masalah yang terjadi di perusahaan kita sampai sekarang ini. Untuk itu saya mohon setiap divisi itu menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kita. Baiklah, saya akan melaporkan terkait permasalahan yang baru-baru ini sedang dialami perusahaan. Kali ini tentang beberapa mitra kita yang melakukan trik kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Terkait masalah ini, bisa kepada Divisi Pengendalian Manajemen Keamanan untuk menjelaskannya. Baiklah, terkait masalah ini, sistem keamanan dan aplikasi kita memiliki celah. Dan celah ini digunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan kecurangan yang menyebabkan perusahaan kita mengalami kerugian. Untuk lebih jelas lagi, akan dilanjutkan oleh bidang divisi sumber data. Dari beberapa data yang ada sekitar 7.000 mitra kerja kita diduga melakukan kecurangan dengan memanfaatkan bug yang terdapat pada aplikasi tersebut. Untuk kecurangan apa saja yang terjadi, selengkapnya bisa dijelaskan manajemen pengembangan sistem. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan tadi dari manajemen sumber data. Dari hasil yang saya peroleh, tindakan kecurangan yang dilakukan adalah dengan mendapatkan penumpang dengan membuat suatu orderan fiktif. Cara kerja mereka di sini adalah dengan menggunakan 2 handphone. Satu handphone yang mereka gunakan untuk berpura-pura sebagai customer. Di sini mereka melakukan order. Setelah melakukan order, mereka menggunakan satu handphonenya lagi untuk mengambil orderan tersebut. Setelah mereka mengambil orderan tersebut, mereka menjalankannya, tapi tidak benar-benar menjalankan orderan tersebut. Mereka hanya duduk diam dan melakukan trik kecurangan di handphone satunya lagi. Di sini perusahaan kita mengalami kerugian karena mereka di sini berusaha untuk mengejar target poin mereka. Setelah poin mereka tercapai, kita sendiri memberikan apresiasi kepada driver yang telah mendapatkan target poin tersebut dengan memberikan bonus hadiah. Dari penjelasan manajemen pengembangan sistem, jelas perusahaan kita mengalami kerugian yang cukup besar. Jadi itulah beberapa kendala yang sedang kita hadapi. Oke, terima kasih kepada setiap divisi atas menyampaikan masalah perusahaan kita pada saat ini. Yaitu saya ambil kesimpulan tadi bahwa permasalahan perusahaan kita mungkin di orderannya itu order fiktif, sehingga perusahaan kita mengalami kerugian. Untuk itu saya dengar tadi juga ada 7.000 driver yang melakukan order fiktif itu. Jadi saya minta di sini untuk setiap divisi itu gimana solusi agar permasalahan order fiktif itu bisa diatasi. Menurut saya, sebaiknya perusahaan kita dalam melakukan open recruitment kepegawaian diadakan suatu tes kualifikasi untuk menyaring driver Gojek, dan sebaiknya kita perlu membuat departemen lini baru, yaitu Departemen Keamanan yang bertugas sebagai pengawas lapangan untuk mengendalikan kecurangan-kecurangan yang ada. Sedangkan dari bidang keamanan sendiri, aplikasi kita yang kita gunakan itu baik yang digunakan oleh konsumen, driver maupun perusahaan sendiri perlu ada peningkatan keamanan. Pada divisi lain nggak ada sarannya atau apa solusi? Menurut saya solusi yang dari teman-teman sampaikan itu sudah yang terbaik. Ya, mungkin terima kasih pada setiap divisi sudah memberikan saran atau solusinya. Saya juga sebagai CEO di perusahaan ini akan menindak lanjut driver yang melakukan kecurangan, akan melakukan surat peringatan atau pemotongan gaji, bisa juga melakukan pemecatan. Untuk solusi yang tadi di setiap divisi itu mungkin kita bisa jalankan di bulan yang akan datang. Untuk mungkin sekian rapat hari ini. Mungkin terima kasih setiap divisi kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Gojek mengeluarkan keputusan tegas dengan memberikan denda ribuan pengemudi yang terlibat order fiktif. Seperti apa order fiktif yang dilakukan oleh pengemudi Gojek? Berikut penelusurannya.
Akhir-akhir ini, manajemen Gojek memberikan suspend atau denda kepada ribuan pengemudinya karena melakukan order fiktif. Aplikasi Gojek yang sudah diunduh puluhan ribu pengguna ternyata memiliki kelemahan. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh pengemudi yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan yang dilakukan para pengemudi nakal karena jumlah pengemudi yang semakin banyak sehingga membuat persaingan semakin meningkat. Salah seorang pengemudi Gojek berinisial A menuturkan cukup banyak pengojek membuat order fiktif. Pengemudi biasanya menggunakan 2 handphone untuk berpura-pura memesan sebagai calon penumpang, sekaligus menerima orderan tersebut. Saya tuh di Gojek ini cukup lama sih, tapi untuk di dunia order fiktif tuh saya baru-baru ini karena tuntutan ekonomi, pemenuhan untuk anak, istri. Jadi menurut saya order fiktif itu sih di mana customer itu memesan kepada driver Gojek, namun si driver Gojek itu ada alasan untuk bisa membatalkannya, sehingga order yang tadi itu yang dipesan customer itu karena tidak pahamnya customer untuk membatalkannya, maka si driver ini bermain di situ untuk melanjutkan orderan si customer. Menurut saya mungkin itu aja. Keuntungan yang diperoleh para pengemudi curang pun fantastis, bisa mencapai 500.000 per hari atau belasan juta per bulannya. Tidak hanya merugikan perusahaan, maraknya kecurangan ini juga berimbas pada pengendara yang jujur. Ya jelas saya rasa digugurkan, Mbak, karena ini adalah kenakalan para tukang ojek gitu kan. Percuma kita ngambil truk-truk jauh, cuman kita dapat 3.000 per kilometer. Pas zamannya 4.000 dulu tidak ada aplikasi fiktif macam itu. Terlepas dari alasan persaingan yang meningkat, pengemudi yang curang hendaknya jujur agar tidak merugikan pengemudi lainnya. Akhirnya, pihak Gojek mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pemecatan terhadap 7.000 karyawan Gojek. Dan perusahaan perlu melakukan pengembangan sistem di divisi keamanan dengan cara membuat bagian keamanan lapangan. 천진 나만 청순 가련 새침 한척 이젠 지쳐 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 baby 자기 여보 보고 싶어. Menurut saya saran dari rekan kalian sudah pas dan kita harap Bapak CEO bisa menerima rekomendasi